as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amalan yang diterima. Amin. Terima kasih Ananda Ajiza sudah memimpin doa untuk hari ini. Kita lanjutkan. Oh iya, sebelum kita belajar lebih lanjut, Bapak akan sampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini tentang wudhu. Nah, tujuan pembelajaran kita, kenapa kita harus belajar wudhu hari ini? Yang pertama, nanti kalian semua bisa menjelaskan langkah-langkah wudhu yang sesuai dengan syariat Islam. Karena Bapak lihat, ada loh anak yang wudhunya sembarangan. Habis wajah, tangan, langsung kaki. Itu nggak sesuai syariat Islam. Nanti setelah belajar hari ini, kalian akan bisa menjelaskan langkah-langkah dari pertama sampai akhir dalam berwudu. Kemudian yang kedua, nanti setelah belajar sama Bapak, kalian akan bisa melakukan praktek wudhu sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Nah, sekarang coba lihat gambar yang ada di layar. Ini gambar apa? Ayo, Ibu Ananda Ajiza. Oh iya, benar. Ini gambar orang lagi sholat, menunaikan ibadah sholat. Nah, tahukah anak-anak sekalian, ibadah sholat ini bisa tidak diterima loh. Kenapa? Salah satunya karena wudhu sebelum sholat itu tidak benar. Wudhunya asal, wudhunya tidak sah, sholatnya juga tidak diterima. Nah, makanya sebelum kita sholat, agar sholatnya diterima, maka wudhu kita juga harus betul-betul sesuai dengan syariat Islam. Betul-betul langkahnya, kemudian rukunnya, tata caranya harus sesuai biar wudhunya sah, sholatnya juga sah. Nah, itu. Nah, kemudian wudhu itu apa? Nah, kalau biasa kan kalau Bapak tanya, wudhu itu ya sebelum sholat kita wudhu, Pak. Nah, itu. Nah, wudhu itu adalah bersuci dengan air. Ada loh bersuci tanpa air, tapi itu nanti kita pelajari minggu depan. Nah, hari ini kita pelajari wudhu artinya bersuci dengan air. Wudhu merupakan salah satu syarat sah sholat. Nah, jadi kalau mau sholatnya diterima, kita harus ngapain? Iya, wudhunya dengan benar. Dengan berwudhu kita menjadi bersih. Menjadi apa lagi? Menjadi suci. Wudhu bertujuan untuk menghilangkan hadas kecil. Nah, kalau di badan kita dalam keadaan berhadas, maka kita bersihkan dengan wudhu. Siapa yang sudah bisa wudhu angkat tangan? Oke, nanti kita praktekkan ya wudhunya. Nah, sekarang sebelum Bapak jelaskan tentang langkah-langkah wudhu, kita pelajari dulu macam-macam air yang bisa dipakai untuk berwudhu. Air apa aja? Yang pertama ada air embun. Air embun bisa dipakai untuk bersuci, berwudhu. Air hujan juga bisa. Kalau lagi jalan-jalan ke sungai, pakai air sungai juga bisa. Kemudian kalau air sumur, itu juga boleh digunakan untuk berwudhu. Atau misalkan lagi di tengah lautan, mau sholat, pakai air laut juga bisa. Nah, atau misalkan lagi jalan-jalan ke Eropa, ada air salju. Nah, air salju itu juga air suci yang bisa dipakai untuk berwudhu. Kemudian ada air terjun, misalkan lagi rekreasi kemana gitu, air terjun. Mau sholat, boleh menggunakan air terjun untuk digunakan
bersuci, untuk berwudu. Oke. Kemudian sebelum kita belajar tentang langkah-langkah wudhu, Bapak akan ajak kalian untuk bernyanyi dulu. Ayo semuanya berdiri. Boleh ikuti lagu yang ada di layar ya. Oke, semuanya. Siap, ini lagu ciptaan Bapak sendiri. Ayo bernyanyi. Lagu judulnya Aku Bisa Wudhu. Liriknya lagu Naik Delman. Oke, semuanya harus berdiri, harus ikut nyanyi. Sambil diingat ya urutannya. Kalau mau wudhu itu ada aturannya. Di tangan kumur-kumur masukkan ke hidung. Basuh muka, cuci lengan dan sapu kepala. Telinga dan kaki juga jangan sampai lupa. Hei, aku bisa wudhu. Aku bisa wudhu. Sekali lagi pakai gerakan. Oke, bisa ya. Pakai gerakan. Kalau muka, ya muka juga. Kalau tangan, ya tangan juga. Oke, sekali lagi. Oke, siap-siap. Aturannya, cuci tangan kumur-kumur, masukkan ke hidung. Basuh muka, cuci lengan, dan sapu kepala. Telinga dan kaki juga jangan sampai lupa. Hei, aku bisa wudhu. Aku bisa wudhu. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Coba satu-satu Bapak minta bernyanyi. Maju ke depan. Mulai dari Ananda Ajizah. Ya, habis itu Ananda Adania. Ya, kemudian Ananda Masliana. Oke, sudah hafal semuanya ya. Kalau kalian hafal, maka kalian akan tahu urutan wudhu dari awal sampai akhir di mencuci kaki. Nah, udah paham ya? Karena sudah selesai. Oke, Bapak jelaskan tata cara wudhu dengan gambar. Tadi yang pertama adalah membaca basmalah sambil mencuci telapak tangan. Ingat, ketika sebelum berwudu kita cuci tangan dulu sambil membaca basmalah. Jangan lupa di sela-sela jarinya juga, karena biasanya ada kotoran yang mungkin itu najis, jadi kita bersihkan. Setelah itu yang kedua, berkumur-kumur, memasukkan air ke dalam hidung, ke dalam mulut, kemudian digoyang-goyang, kemudian dikeluarkan. Sunnahnya sebanyak 3 kali. Kemudian juga memasukkan air ke hidung. Ini gunanya untuk membersihkan lubang hidung kita. Airnya dihirup sedikit, lalu dikeluarkan. Sunnahnya 3 kali. Kemudian membasuh muka. Nah, seluruh muka. Dari ujung sini sampai bawah. Nah, karena Bapak ada jenggot, jadi jenggotnya juga harus dibasuh. Sunnahnya 3 kali. Kemudian yang kelima, membasuh tangan. Dari ujung kuku sini sampai ke siku. Nah, harus basah semuanya. Diawali dengan tangan kanan dulu. 3 kali, sunnahnya 3 kali, baru tangan kiri juga sama dari ujung kuku sampai ujung siku, sunnahnya 3 kali. Kemudian mengusap kepala. Nah, boleh sebagian kepala. Nah, itu diusap, sunnahnya juga 3 kali. Kemudian membasuh kedua telinga, ini sunnah juga. Kemudian membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Tahu kan mata kaki yang mana? Iya, betul, yang itu. Mata kaki harus dibasuh semuanya. Kalau enggak sampai mata kaki, nanti dijilat oleh api neraka. Nah, dicuci dari kanan dulu sebanyak 3 kali sunnahnya, baru yang sebelah kiri juga 3
kali. Baru terakhir setelah selesai berwudu itu berdiri membaca doa sesudah wudu. Sunnahnya menghadap kiblat. Nah, kalau sudah selesai baru langsung melaksanakan sholat. Oke, biar lebih paham, kita saksikan video Bapak yang sudah mempraktekkan wudhu. Nah, ini Bapak melakukan praktik wudhu. Nah, biar kalian paham. Kalau tadi kan cuma gambar. Nah, Bapak akan percepat. Oke, ini belajar wudhu. Nah, yang pertama, oh ya. Nah, yang pertama itu disiapkan dulu apa saja yang misalkan kalau lengan panjang. Nah, yang kedua, kemudian membaca bismillah, membersih tangan. Nah, ini. Nah, cara mencuci tangannya di sela-selanya. Nah, kemudian ini sambil Bapak percepat, membersihkan hidung. Gimana caranya membersihkan hidung pakai air? Nah, dimasukkan, dihirup, sedikit dihirup, baru dikeluarkan. Sunnahnya 3 kali. Nah, bagus. Kemudian membasuh muka. Ini semua muka. Nah, semua muka ya. Sambil ditiru, boleh sambil ditiru. Nah, kemudian tangan. Nah, itu yang namanya siku. Harus sampai sana. Kalau nggak sampai siku, nanti dijilat oleh api neraka. Nah, jangan lupa di sela-selanya sunnahnya 3 kali. Ini kemudian menyapu kepala. Itu kepalanya disapu, kemudian telinga. Nah, kemudian mencuci kaki. Nah, itu cuci kakinya. Jangan lupa di sela-selanya. Biasanya ada kotoran yang mungkin najis. Nah, jadi disela sampai kedua mata kaki. Tuh, nah ini mencuci. Nah, itu mata kakinya. Biasa harus dicuci sampai bersih, tidak ada lagi kotoran. Kalau bekas ada coretan nih, sampai hilang. Nah, kemudian yang terakhir itu berdoa. Nah, berdoa sunnahnya menghadap kiblat. Oke. Selanjutnya, apakah kalian ada pertanyaan? Ya. Oh, wudhu pakai air setrup. Wah, nggak boleh. Air setrup kan untuk diminum. Wah, bukan untuk berwudhu. Suci, tapi tidak untuk berwudhu. Nah, oke, sekarang biar lebih paham, kalian Bapak bikin kelompok. Satu kelompok ada 2 orang. Oke, boleh. Kelompok pertama boleh maju ke depan. Oke, 1 orang mempraktekkan cara berwudu, 1 orang menyebutkan bagaimana cara berwudu. Ya, dimulai dengan kelompoknya Adania, silakan. Ya, Adania mempraktekkan. Kemudian Mas Riana menjelaskan apa yang dilakukan oleh Adania. Ya, mulai dari membasuh muka, kemudian tangan, iya betul, sambil Bapak nilai, kemudian kepala, telinga, ya terus kaki, dan berdoa. Sunnahnya menghadap kiblat, kalau kiblat kita ke arah sana. Oke. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, mari kita refleksikan kegiatan kita hari ini. Coba Bapak tanya, apa yang sudah kita pelajari hari ini? Coba Mas Liana, apa yang sudah kita pelajari hari ini? Iya, tentang berwudu, tentang langkah-langkah wudu. Ada lagi? Iya, air-air yang bisa digunakan untuk berwudu. Oke, sepertinya kalian sudah paham, dan alhamdulillah tujuan pembelajaran tadi sudah tercapai. Kalian sudah bisa menjelaskan langkah-langkah urutan berwudu. Kemudian tadi sudah maju ke depan mempraktekkan
langkah-langkah berwudu dengan baik dan benar. Ingat, ini harus dipakai ketika kita berwudu. Jangan sampai ketika sudah belajar berwudu malah kalian wudunya asal-asalan. Nah, jangan lagi karena kalian sudah tahu apa langkah-langkah dalam berwudu dengan benar. Oke, karena waktunya sudah habis, maka untuk pembelajaran kita hari ini Bapak akhiri dulu sampai di sini. Kita lanjutkan minggu depan. Bapak kasih bocoran sedikit. Minggu depan kita akan belajar masih tentang bersuci namun tidak menggunakan air. Oke, siap-siap. Terima kasih. Bapak akhiri. Salah hilap mohon maaf. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Oke, Aminullah coba baca Al-Quran. Sebentar Pak, saya stop share screen dulu. Untuk ayat Al-Qurannya yang mana Pak? Baca mana? Oh, yang mana aja Pak? Wallah baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la. Allazi khalaqa fasawwa wallazi qaddara fahada wallazi akhrajal mar'a faja'alahu ghusaa'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadzakir in nafa'atiz zikra sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqa allazi yaslan naral kubra summa la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa zakara isma rabbih fasalla bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Shadaqallahul azim. Lagi baca surah lain. Surah lain. Ad-Duha Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula walasawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidaka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Oke, bagus. Pak Aminullah, dalam pembelajaran itu ada beberapa teori, Pak ya. Coba sebutkan teori tersebut dan jelaskan serta kaitkan dengan materi yang Bapak sampaikan. Ini Pak, izin untuk beberapa teori pembelajaran yang sudah saya lakukan di beberapa kali yang saya lakukan. Saya biasanya kalau yang sudah dipelajari itu ada teori behaviorisme, ada kemarin di pendalaman materi modul 1. Kemudian itu tentang pembelajaran sebagai proses kondisi dan refleksi, bagaimana kita mengkondisikan murid
agar sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kayak tadi tentang wudhu, kita mengkondisikan murid bagaimana murid itu mempraktekkan wudhu. Kemudian ada teori kognitif, pembelajaran sebagai proses perkembangan kognitif. Kemudian ada pembelajaran sosial. Nah, kita yang sudah ulun lakukan tadi, bagaimana seperti menanyakan kabar, bagaimana di keseharian murid dalam berwudu, kiranya itu Pak. Baik. Nah, teori-teorinya apa namanya Pak? Oh, kalau teori kan ada yang, kalau yang sudah dipelajari ada PJBL, Problem Based Learning, kemudian ada PJBL, Project Based Learning. Itu Pak. Apa bedanya tuh? Kalau problem itu berbasis masalah, kita membuat siswa untuk berpikir kritis, memikirkan apa yang harus mereka pikirkan. Misalkan dengan kita memberikan pertanyaan pemantik itu agar murid bisa berpikir kritis. Nah, kemudian kalau project based learning itu berupa mereka menghasilkan karya. Nah, misalkan dalam berwudu, dalam pemahaman berwudu, kalau yang saya bikin di PJBL-nya Pak, itu ulun merancang proyeknya membuat poster dan membuat buku. Nah, buku saku tentang berwudu. Jadi di dalamnya ada urutan-urutan wudu, mulai dari membasuh muka sampai baca doa, dan juga di buku itu ada bacaan doa sesudah wudhu. Nah, itu Pak. Jadi kalau proyek berupa karya lah. Kalau PBL tadi berpikir kritis, kalau PJBL itu ada karyanya mereka. Proyek. Oke, cukup dah Pak Aminuddin. Bagus. Makasih. Tadi Ibu ada niat lanjutkan Bu.